Salam hangat, Anda sedang mendengarkan Kitab Kiai Gringsing Bab 1, Agung Sedayu Terperdaya. Aku memang berjanji dan aku akan menepatinya, sahut Ki Tunggul Pitu, tetapi, itu hanya berlaku apabila kita berada dalam satu pertempuran dengan orang menoreh. Para pengikut Ki Garuwesi mendengus marah, tetapi mereka tidak dapat melakukan sesuatu pun. Angan-angan dan mimpi serta harapan yang telah setia menemani selama ini menjadi pupus. Beberapa di antara mereka bahkan tidak mempunyai keberanian untuk sekedar berharap dapat hidup. Dalam keadaan terikat dan berada dalam pengawasan lekat para pengawal menoreh yang telah telanjang senjata, pengikut Ki Garuwesi merasa tidak ada lagi yang dapat diharapkan memberi pertolongan. Tampak beberapa orang menoreh berusaha mendesak para pengawal yang berbaris mengelilingi para tawanan. Sepertinya mereka ingin melampiaskan kekesalan dan amarah pada gerombolan yang baru saja menyalakan kerusuhan di tanah menoreh. Berbagai senjata teracung liar ke arah para tawanan. Wajah-wajah yang dirundung duka bercampur marah terpancar jelas dari raut wajah orang-orang yang menjadi korban. Tetapi para pengawal dengan sabar mengingatkan rakyat menoreh agar tetap bersabar menunggu keputusan Ki Gede Menoreh. Di antara pengawal pun ada yang menjadi korban kerusuhan. Namun pengawal-pengawal itu sadar bahwa keadaan akan menjadi tak terkendali apabila mereka menuruti kata hati. Demikianlah, kemudian pada bagian lain, Prastowo berulang-ulang mengirim petugas penghubung untuk membantunya meredakan suasana yang nyaris tidak terkendali. Untuk kesekian kali, rakyat menoreh kembali menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang dapat mengendalikan diri dan berjiwa besar. Kecintaan mereka pada tanah kelahiran dan Ki Gede Menoreh serba sedikit telah membantu memulihkan hati yang terluka. Kebersamaan mereka telah membuat mereka tidak merasa sendiri dalam derita. Dalam waktu yang tidak lama, ketenangan telah memenuhi setiap penjuru tanah perdikan. Ketenangan dan kebersamaan itu pun akhirnya menyusup dalam relung hati orang-orang yang berada di sekitar lingkar tawanan. Perubahan yang terjadi semakin membuat gentar hati pengikut Ki Garuwesi. Mereka saling memandang tetapi tidak berkata-kata. Sorot mata cemas tentang nasib mereka juga terpancar jelas. Ki Tunggul Pitu memang tidak terjadi pertempuran seperti yang direncanakan. Tetapi bukankah kau sendiri telah mendapat keuntungan atas kerusuhan yang terjadi? Teriak salah seorang pengikut Ki Garuwesi. Lalu terdengar seorang lagi menimpali, kemudian kau tinggalkan gelanggang dengan cara seorang pengecut. Sudah barang tentu aku mendapatkannya, dan aku tidak mengerti maksudmu tentang pengecut, sahut Ki Tunggul Pitu. Kemudian ia berpaling pada Agung Sedayu. Katanya, namun tidak seorang pun dari orang biasa di menoreh yang merasa kehilangan atas apa yang aku lakukan. Tatap mata penuh arti dari Ki Tunggul Pitu membuat Agung Sedayu mengernyitkan dahinya. Agung Sedayu masih belum dapat menduga maksud Ki Tunggul Pitu. Kemudian ia melambai memanggil pengawal. Agung Sedayu membisikkan satu dua patah kata yang diiringi anggukan kepala pengawal. Sejenak kemudian, pengawal itu meninggalkan Agung Sedayu dan berlari kecil keluar dari kerumunan banyak orang. "Guru!" terdengar Pager Wajah berteriak memanggil Ki Tunggul Pitu. Pada saat itu, Pager Wajah terduduk lemas di hadapan Sukro yang tampak berusaha tegar berdiri. "Apakah guru akan meninggalkan saya dengan sekumpulan orang-orang bodoh ini?" Pager Wajah nyaris tidak percaya ketika mendengar kata-kata Ki Tunggul Pitu. "Apalagi yang dapat aku lakukan untukmu?" sahut Ki Tunggul Pitu. "Saya adalah murid Anda satu-satunya," kata Pager Wajah yang berusaha untuk berdiri. "Dan kau ternyata sama-sama bodohnya dengan orang-orang Ki Garuwesi." Tukas Ki Tunggul Pitu benar-benar tidak peduli nasib Pager Wajah. "Pengkhianat!" Pager Wajah membentak keras lalu mencoba meloncat panjang menerkam Ki Tunggul Pitu. Tetapi perkelahiannya dengan Sukro ternyata telah menguras habis seluruh kekuatannya. Ia terguling. Pager Wajah yang tengkurap lemah menyambar wajah gurunya dengan sorot mata berkilat. "Benar yang dikatakan oleh mereka," desis Pager Wajah, "bahwa kau seorang pengecut." Ki Tunggul Pitu tertawa keras. Kemudian ia berkata, "Lihatlah dirimu. Murid sial, bertahun-tahun kau menyerap ilmu dariku tetapi kau tidak dapat mengalahkan seorang petani bodoh." Ia menarik napas panjang, lalu katanya lagi, "Pager Wajah, aku akan tinggalkan dirimu bersama pengikut Ki Garuwesi. Aku berharap kau dapat mengenali kelemahan yang ada dalam dirimu bersama petani bodoh yang menjadi lawanmu. Namun apabila Ki Gede menghendaki keputusan yang berbeda dengan harapanku, aku harap kau dapat mengingat pelajaran penting pada hari ini."
Kemudian kau akan belajar tentang kebaikan sifat pengecut. Diam, Sukro membentak Ki Tunggul Pitu. Lalu bersuara lantang, kau adalah orang tua licik dan culas yang bernasib baik karena tidak melawanku sejak semula. Sukro dengan cerdik berusaha memancing kemarahan Ki Tunggul Pitu. Ia menyadari bahwa ilmunya belum seujung kuku hitam Ki Tunggul Pitu, tetapi Sukro berharap dapat menarik kendali Ki Tunggul Pitu sehingga Agung Sedayu akan lebih mudah mengalahkan guru pagar wajah. Tetapi Ki Tunggul Pitu agaknya mengerti permainan Sukro. Tanpa menoleh pada pengawal menoreh yang kekuatannya mengejutkan itu, ia berkata, "Sudahlah, kau belum pantas untuk memulai perang tanding denganku." Ki Tunggul Pitu memandang sekelilingnya. "Kita akan berjumpa lagi, Agung Sedayu," lantang Ki Tunggul Pitu berkata. Lalu ia mendorongkan kedua tangannya yang terkembang ke arah Agung Sedayu. Tiba-tiba dari kedua telapak tangannya keluar angin kencang menerjang tubuh Agung Sedayu. Dorongan tenaga inti itu dirasakan oleh Agung Sedayu seperti sebongkah batu sebesar kerbau. Ia terdorong surut beberapa langkah, walau demikian ia masih dapat menahan tubuhnya agar tidak roboh terjengkang. Debu-debu mengepul tebal mengganggu pandangan mata banyak orang. Dan ketika debu telah menjadi tipis dan deru tenaga inti Ki Tunggul Pitu telah sirna, maka sosok Ki Tunggul Pitu telah lenyap dari tempatnya berdiri. Agung Sedayu sebenarnya mengetahui Ki Tunggul Pitu berkelebat pergi, namun ia menahan diri karena sebuah pertimbangan yang telah ia putuskan. Maka ia hanya memandang arah kepergian Ki Tunggul Pitu, sementara orang-orang menoreh hanya menatapnya dengan mata yang menyimpan keheranan. Sementara itu sepasang mata yang tajam mengamati Sukro pun beringsut mundur dan ia memutuskan untuk bermalam di tanah perdikan. Tetapi langkah kakinya kemudian berhenti saat ia mendengar lirih pelan isak tangis seorang wanita dan percakapan sejumlah orang. "Apa yang terjadi pada Ki Rangga?" tanya seorang yang memegang kain basah. "Aku tidak tahu," jawab orang di sebelahnya. Prastowo yang mendengar mereka kemudian berkata, "Ki Rangga tentu mempunyai pemikiran lain sehingga ia membiarkan lawannya melarikan diri. Tetapi, kita akan disibukkan dengan para tawanan ini. Marilah, Ki Sanak berdua membantu para pengawal untuk mengurusi orang-orang ini di rumah Ki Gede." Beberapa orang kemudian mengikutinya. Namun tiba-tiba terdengar lengking suara yang menyiratkan kemarahan dan kesedihan yang berbaur menjadi satu. Orang-orang menoleh pada arah suara. Agung Sedayu terperanjat karena ia sangat mengenal suara yang didengarnya setiap saat. Maka kemudian Agung Sedayu berkelebat sangat cepat lalu ia melihat Sekar Mirah duduk bersimpu dengan isi dada terguncang hebat. "Sekar Mirah," Agung Sedayu berseru seraya menghampiri istrinya. Ia duduk berhadap-hadapan dengan Sekar Mirah. Ia bertanya dengan dua tangan menyentuh bahu istrinya, "Apa yang terjadi?" Sekar Mirah tidak lekas menjawab pertanyaan suaminya, ia terisak dengan wajah tertunduk. Beberapa perempuan kemudian duduk mengelilingi keluarga yang sangat disegani di tanah perdikan itu. Mereka tidak mampu berkata-kata, hanya mata mereka yang bergantian memandang Agung Sedayu dan Sekar Mirah. "Sekar Mirah," Agung Sedayu mengguncang lembut bahu istrinya. Sekejap kemudian Sekar Mirah mengangkat wajahnya lalu menjawab, "Rumah kita, Kakang." Telinga Agung Sedayu mendengar langkah kaki yang ringan sedang berjalan mendekati mereka berdua. Tanpa disadarinya, tiba-tiba Agung Sedayu telah mengurai cambuk yang melilit di pinggangnya. "Kendalikan dirimu, Ngger," suara ramah itu menyentuh bagian dalam Agung Sedayu. Lurah Mataram itu bangkit berdiri lalu memutar tubuhnya. Ingatan tajam Agung Sedayu segera mengenang raut wajah seseorang yang telah berdiri di hadapannya. "Kiai Bagaswara," bertanya Agung Sedayu dengan perasaan lega. Orang yang disapa sebagai Kiai Bagaswara kemudian mengangguk. Lalu ia berjalan mendekati Sekar Mirah lantas berkata, "Tenangkan hatimu, Nduk." Sekar Mirah bersimpu dengan wajah sayu dan sinar mata yang tidak lagi menggambarkan semangat yang selama ini memancar darinya. Ia merasa seluruh tubuhnya menjadi lemas dan tidak lagi bertulang. Dan ketika ia mendengar suara Agung Sedayu, maka perlahan-lahan ia seperti menemukan dirinya sendiri meskipun belum secara utuh. Namun suara Agung Sedayu telah membawanya kembali dari kesuraman. Sekar Mirah menyadari bahwa jerit tangisnya tidak akan dapat mengubah keadaan atau memutar waktu agar berulang. Sekar Mirah sadar bahwa ia tidak boleh membiarkan kesuraman semakin berkembang dalam hati, apalagi ia mengingat bahwa ia sudah tidak lagi seorang diri.